Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Wijaya. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Muda. Terutama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Purnomo selaku dosen pengampu saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori komunikasi. Nah, yang pertama, teori konvensional perseptif adalah pendekatan perseptif yang mendeskripsikan dan memprediksi informasi sebuah grup saat tempat fungsi komunikasi terpenuhi. Perspektif fungsional mengekspresikan apa yang harus dicapai komunikasi untuk membuat keputusan secara bijak. Nah, yang kedua, teori informasi sistem yaitu berfokus kepada proses pengorganisasian untuk mengurangi situasi yang berbeda dengan ambiguous dan ketidakpastian. Nah, yang ketiga, teori cultural approach to organization yaitu teori pendekatan budaya untuk organisasi. Dalam teori ini dibahas mengenai budaya yang mendekatkan orang-orang di dalam sebuah organisasi. Dan teori ini juga membahas mengenai budaya yang dalam organisasi ya. Nah, yang keempat, naratif paradigma adalah teori komunikasi yang dikonspektualisasi oleh pakar komunikasi abad ke-20. Paradigma mengklaim bahwa semua komunikasi yang berarti terjadi melalui pendongeng, melaporkan peristiwa, dan manusia berpartisipasi sebagai pendongeng dan pengamat narasi. Nah, yang kelima, the media equation adalah teori komunikasi yang umum yang menyatakan bahwa organisasi cenderung memperlakukan komputer dan media lainnya seolah-olah mereka adalah orang nyata atau tempat nyata efek dari fenomena ini. Pada orang-orang yang mengalami media ini seringkali sangat besar, membuat mereka berperilaku dan menganggapi pengalaman ini dengan cara yang tidak terduga, yang tidak berbagai sadari. Nah, yang keenam, teori media equation adalah teori yang menjelaskan tentang lingkungan media atau gagasan bahwa teknologi dan teknik, mode informasi, dan kode komunikasi memainkan peran dalam urusan manusia. Nah, yang ketujuh, teori negotiation theory adalah teori yang pertama diusulkan oleh Brown dan Levinson untuk memahami bagaimana orang-orang dari budaya yang berbeda mengelola hubungan dan perbedaan pendapat. Teori ini berpendapat atau wajah atau citra diri sebagai fenomena universal yang meliputi seluruh budaya. Nah, yang kedelapan, teori kode teori adalah teori yang mengacu pada kerangka kerja untuk komunikasi dalam komunitas pidato tertentu. Sebagai disiplin akademis, ini mengeksplorasi cara di mana kelompok komunikasi berdasarkan faktor sosial, budaya, jenis kelamin, kerjaan, atau yang lainnya. Nah, yang kesembilan, standpoint the theory adalah teori yang ditemukan dalam beberapa disiplin ilmu yang digunakan untuk menganalisis wacana antara subjektif. Badan kerja ini mengusulkan bahwa otoritas berakar pada pengetahuan individu atau yang disebut juga subjektif mereka dan kekuatan yang diberikan otoritas tersebut. Nah, yang ke-10, social information processing theory adalah teori yang melihat bagaimana hubungan interpersonal dikembangkan melalui komunikasi yang di media komputer, dan penelitian sebelumnya telah menjelaskan bahwa apapun saluran komunikasinya untuk secara alami membentuk kesan dan mengembangkan hubungan. Nah, yang ke-11 adalah teori konstruktivisme adalah teori yang mendefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan suatu makna dari apa yang mempelajari. Konstruktivisme sebenarnya bukan gagasan yang baru. Apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Nah, yang ke-12, simbolis konvergensi adalah teori komunikasi yang dikembangkan oleh Ernest Borman
yang mengusulkan bahwa memegang fantasi secara bersamaan dan mengubah kumpulan individu menjadi kelompok yang kohesif. Dan teori ini memungkinkan para ahli teori dan praktisi untuk mengantisipasi atau memprediksi apa yang akan terjadi dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, yang ke-12, meaning language, bisa disebut sistem lisan konvensional manual atau tanda atau simbol tertentu yang dengannya manusia sebagai anggota kelompok sosial dan peserta dalam budayanya dan mengekspresikan diri. Nah, yang ke-14, teori message reception adalah teori yang disebut memproses pesan atau sebagai studi tentang proses komunikasi manusia dengan fokus pada bagaimana orang menciptakan pemahaman dalam interaksi pemrosesan pesan, yang kontras dengan pendekatan tradisional untuk mempelajari komunikasi manusia dan yang biasanya berfokus pada hasil yang mengikuti dari komunikasi dengan cara tertentu, daripada bagaimana komunikasi ini dalam bagaimana komunikasi itu sendiri bekerja dan mengapa ini merupakan topik penting dan mendasar dalam studi komunikasi. Nah, yang ke-15, coordinated management meaning adalah teori yang menjelaskan dan memberikan pemahaman tentang bagaimana individu membuat pengorganisasian dan mengolah makna dalam proses komunikasi mereka. Dan secara umum ini mengacu pada bagaimana individu menetapkan aturan untuk menciptakan dan menafsirkan makna dan bagaimana aturan tersebut terkait dalam percakapan di mana makna terus-menerus dikoordinasikan. Nah, yang ke-16, perspektif Marxian merupakan bentuk protes Marx terhadap sosial paham kapitalisme dan menganggap bahwa kaum kapitalisme mengumpulkan uang dengan mengorbankan kaum proletar. Nah, yang ke-17, teori The Frankfurt School adalah sekolah teori sosial dan filsafat kritis yang terkait dengan Institut Penelitian Sosial. Nah, yang ke-18, Cultural Studies adalah teori yang menjelaskan bidang analisis budaya yang terlibat secara otoritas, politik, dan empiris yang berkonsentrasi pada dinamika politik, budaya kontemporer, fondasi sejarahnya, mendefinisikan sifat kompleks konflik dan komunikasi. Nah, yang ke-19, perspektif feminis dapat dikatakan sebagai salah satu cabang teori sosial. Teori ini menggunakan perspektif feminis untuk melihat dan menjelaskan fenomena sosial. Seringkali miskonsepsi terjadi dalam pemahaman teori ini. Sepertinya misalnya melihat feminisme sebagai teori tentang perempuan. Nah, yang terakhir, language and power adalah teori ukuran kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif dalam bahasa tertentu, khususnya bahasa yang bukan asli penutupnya. Nah, bahasa digunakan untuk menggambarkan dunia di sekitar kita serta untuk membangun dan memelihara hubungan sosial. Nah, itu saja, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.